Tapi Opa Oma, yang baik itu kurang enak buat kita, tapi yang jahat sangat enak buat daging kita. Kenapa orang kalau dosa itu nggak enak? Nggak ada orang berbuat dosa. Kedagingan kita setelah Adam dan Hawa jatuh dominan untuk berbuat jahat. Karena itu ada satu hal yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Apa itu? Dia turun sendiri ke atas dunia ini. Kemudian dia sendiri yang mengambil alih manuver atas orang-orang yang percaya di tempat ini. Karena itu firman Tuhan mengatakan tubuh kita adalah apa? Bait Roh Kudus. Saya percaya di Opa Oma di sini menjadi tubuhnya itu adalah bait Roh Kudus. Kalau tubuh kita bait Roh Kudus, maka yang keluar dari kehidupan kita itu adalah yang baik, yang kudus. Amin Opa Oma? Amin. Sudah hafal? Sudah mengerti? Sederhana kan? Sudah selesai. Amin ya. Tak ulangi tapi dibaleni lagi. Ayo, firman Tuhan. Yang pertama apa? Makanan. Yang kedua pedang. Kemudian doa. Apa doa itu? Yang ketiga apa? Kuat, tertib, sama kasih. Kalau kita berdoa, maka kita memiliki kekuatan. Kalau kita berdoa, maka kita memiliki kasih. Kalau kita berdoa, kita memiliki ketertiban. Menjadi tertib Opa dan Oma. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak lagi mengandalkan keuangan kita. Kita tidak mengandalkan lagi backing-backingan. Oh, kamu gak tahu di belakangmu ini siapa? Siapa di belakangnya? Gak ada kok. Memang ada siapa di belakangnya? Ya itu, Opa-Oma. Ketika orang memiliki kekayaan, maka orang itu mau apapun bisa. Maka orang itu mau beli apapun bisa. Cuma tadi di perjalanan saya mendapatkan sesuatu ketika tadi di perjalanan. Tuhan, saya mendapatkan dalam hati saya bahwa sikap hati kita dengan apa yang kita memiliki itu tidak ada hubungan. Maksudnya gini, kalau kita sudah dipengaruhi dengan apa yang kita miliki, maka itu adalah bencana buat kita semua. Berarti kedagingan kita lebih dominan. Saya jelas tadi, saya nyebut Opa Oma itu dalam hati saya ngomong, tidak ada hubungannya kekayaan dengan sikap hati. Itu yang saya buat kesimpulan di tempat ini. Ketika kita sudah dipengaruhi dengan apa yang kita miliki, dengan kekuatan kita mungkin kita punya kenalan siapalah. Tuhan ngomong kayak gini, saya ada di mana? Ketika kita memiliki suatu pergumulan, ketika kita memiliki suatu masalah, Tuhan tuh ngomong, aku ada di mana? Kita semua apa tahu kan, ada penyanyi yang baik hati segala meninggal. Rasanya itu semua sedih. Seluruh Indonesia sedih. Tapi pertanyaan saya ini, Oma, ada di mana Tuhan itu dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita, sangat sedihlah kehidupan kita. Amin, Oma. Amin. Amin. Kita belajar cuma dua hal, firman Tuhan dua, dan doa. Amin. Udah kenyang?
Belum kenyang. Udah kenyang Opa Oma? Udah kenyang ya. Terima kasih ya Opa Oma sama Pak Wijaya, saya diizinkan lagi mengisi di tempat ini. Doa saya karena saya ini ditugaskan berdoa. Kalau Opa Oma sedang berdoa, mendoakan anak, cucu, atau siapapun, saya cuma titip doakan kota ini. Sedih saya mendengar bahwa kota ini adalah kota tempat bunuh diri mahasiswa terbesar. Menurut survei bukan menurut siapa-siapa. Mungkin di kota lain nggak dicatat, saya nggak tahu. Tapi ini survei membuktikan bahwa bunuh diri pelajar di kota Malang termasuk tinggi sekali. Kita nggak bisa egois, sing penting aku baik-baik saja, sing penting aku sehat, sing penting anak-anakku apik, sing penting cucuku yo apik-apik. Saya nggak peduli dengan orang lain, nggak bisa. Saya cuma titip satu hal, sebutkanlah kota ini dan berkatilah kota ini. Amin. Saya akan melakukan sesuatu untuk kota ini. Saya cuma menunggu waktunya. Saya akan datang ke tempat itu dan akan saya doakan di tempat itu. Itu rencana saya. Tapi saya mendengarkan, menunggu Tuhan memerintahkan hal itu. Saya cuma ngomong bahwa Tuhan, aku siap berdoa dan mengurapi tempat ini. Supaya apa? Supaya kota Malang ini menjadi kota yang diberkati. Supaya kota Malang ini kota berkat bagi mahasiswa yang masuk di kota ini. Setiap tahun ada sekitar 30.000 pelajar baru masuk di kota ini. Menurut catatan juga 30.000 itu kalau dikumpulkan sak stadion gak cukup. Tapi kita tidak pernah melihat anak-anak ini di mana. Tapi survei dan data ini benar karena data itu masuk di pemerintahan Kota Malang ini. Terima kasih Opa dan Oma. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saya berdoa, kemudian nanti Bu Isa dan Bu Ida akan berdoa syafaat. Saya berdoa ya buat Opa dan Oma. Kita silahkan berdiri, kita buka kedua tangan kita. Bapak, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang indah dalam kehidupan ini. Kami ada hari ini. Kami percaya semuanya hanya campur tangan-Mu. Semuanya karena cinta dan kasih-Mu atas hidup ini, sehingga kami dapat berdiri tegak. Dan kami tetap percaya bahwa juru selamat itu hanyalah Engkau, Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, kiranya Kau urapi Opa dan Oma di tempat ini. Kau lihat tangan-tangan yang terbuka ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tangan-tangan ini menjadi sumber daripada berkat itu. Biarlah tangan-tangan ini yang berseru dan berdoa untuk kota ini, Tuhan. Kami percaya berapapun usia kami, apapun keadaan kami tetap percaya doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Terima kasih atas kasih-Mu, Tuhan. Hamba-Mu memberkati dengan urapan yang baru. Hamba-Mu memberkati dengan penyertaan kasih-Mu yang luar biasa. Hamba-Mu memberkati Tuhan keluarga mereka, anak, mantu, cucunya. Mungkin ada yang memiliki cicit, dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Kau jauhkan daripada segala yang jahat. Tapi Kau berikan janji-janji-Mu itu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, hamba-Mu mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Silakan duduk, Opa, Oma. Diberkati dengan firman Tuhan sore hari ini. Amin. Puji Tuhan. Angkat tangannya yang diberkati. Oh, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan ya. Kita boleh dikuatkan dan diberkati lagi dan diingatkan lagi untuk kita tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan agar roh kita menjadi sehat tadi ya, menjadi gemuk. Jangan badannya aja yang gemuk dan sehat ya, tapi rohnya. Puji Tuhan, sebelum Ibu Rida nanti akan memimpin doa syafaat, berdoa buat Kota Malang, berdoa buat Indonesia, buat persekutuan ibadah lansia di tempat ini, buat pemimpin Gembala Bapak Wijaya, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan Yesus yang bertugas. Ya, kita angkat satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Oh ya, lupa berdoa dulu. Saya yang berdoa ya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur di hadapan-Mu buat sore yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Sebentar setiap anak-anak-Mu, para opa dan oma akan memberikan persembahan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menguduskan persembahan ini ya Tuhan Yesus, untuk kami berikan kepadamu, untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, untuk membawa pelayanan yang ada di tempat ini semakin mengembang ke kanan dan ke kiri, dan Engkau akan mempercayakan hal-hal yang besar lebih lagi bagi hamba-Mu Tuhan Yesus, Pak Wijaya, bagi hamba-Mu setiap opa-oma yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mempersembahkan korban syukur kami ini dengan sukacita yang daripada Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu memberikan persembahan, boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Siapa namanya? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya siapa, Opa, Oma? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Kita akan sama-sama berdoa. Ibu Rida yang akan memimpin doa syafaat. Tetap kita bangkit berdiri. Ketika saya berkatakan shalom, Bapak Ibu berkatakan shalom. Artinya salam damai. Artinya shalom. Kita harus berdoa dan memperkatakan shalom untuk Indonesia. Mari kita siapkan hati kita. Kuduskan hati kami Tuhan. Kuduskan mulut kami Tuhan. Ketika kami bersyafaat Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Ketika kami bersyafaat, 2-3 orang berkumpul, Kau hadir di sini dan Engkau nyatakan kuasa-Mu. Dan sore hari ini kami mau memperkatakan shalom. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Kami perkatakan shalom buat Indonesia. Diberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkat Allah melimpah atas Indonesia. Damai sejahtera melimpah atas Indonesia. Diberkati kelautannya, diberkati kehutanannya, diberkati tambangnya, diberkati perekonomian Indonesia.
dan diberkati kedamaian Indonesia. Sekarang kita mari angkat tangan kita. Kita mau berdoa buat Bapak Presiden kita. Kami mengangkat tangan kami ke surga Bapak. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami Pak Prabowo beserta jajarannya, Menteri, DPR, MPR, supaya mereka bekerja dengan rasa takut kepada Tuhan, ada kejujuran, ada keadilan untuk mementingkan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami berdoa sampai ke tingkat RT RW, bupati, camat, gubernur, mereka mempunyai hati yang takut kepada Tuhan. Biarlah setiap keputusan presiden adalah keputusan yang terbaik buat kami. Sekarang kita mengangkat tangan buat Kota Malang. Shalom Kota Malang. Shalom, Shalom Kota Malang. Shalom, Diberkati Kota Malang. Amin. Ada kedamaian. Ada kedamaian. Malang bermasmur buat Tuhan. Amin. Malang diberkati. Malang dimenangkan. Dan Malang diselamatkan. Amin. Kami berdiri Tuhan atas keadaan yang ada saat ini. Anak-anak mahasiswa Tuhan, roh yang mau bunuh diri saat ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap Tuhan hati anak mahasiswa mereka diliputi dengan roh yang takut kepada Tuhan. Kau berkati Pak Wali Kota dengan hikmat dari surga untuk memberkati Kota Malang. Kau berkati bupati, kau berkati camat, RT RW, sehingga mereka memajukan Kota Malang ini. Dijauhkan dari korupsi, amin. Dijauhkan dari penipuan, dijauhkan dari segala kejahatan, dijauhkan dari segala kecurangan. Dan biarlah Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan boleh beribadah dengan rasa damai. Ada kerukunan umat beragama sehingga kami bergereja boleh dengan sukacita. Amin. Dan sekarang kita berdoa buat Bapak Gembala di tempat ini. Kami mengangkat tangan buat Bapak Wijaya beserta ibu dan keluarga di tempat ini. Turunlah pengurapan Allah atas hamba-Mu untuk berdiri kuat melayani raja atas segala raja. Berikan pewahyuan, berikan kekuatan untuk menjangkau jiwa-jiwa oma opa. Hamba-Mu terbeban akan oma opa. Biarlah terus hatinya ada atas oma opa. Sebab orang-orang ini, hamba-hamba ini Tuhan, oma opa ini Tuhan, kuat berdoa buat anak cucu, buat keluarga. Terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat tangannya. Diberkati oma opa dengan kesehatan, dengan kekuatan, kuat terus untuk membaca firman, kuat terus untuk terus di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Ibadah kami ini Tuhan, kami selesaikan sampai di sini. Dan biarlah Tuhan apa yang kami persembahkan hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami tim yang ada pada saat sore hari ini, kami Tuhan melakukan untuk Tuhan. Engkau yang bertambah di hati kami dan kami semakin berkurang-kurang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Silakan. Waktunya kami serahkan kepada Bapak Wijaya. Ya, shalom. Ya, pertama minta maaf ya atas ada sesuatu hal ya. Itu karena saking nyamannya. Ya, menurut saya saking nyamannya lupa daratan. Ya. Tadi karena langsung saya handle untuk kirim, ambil barang, langsung kirim. Itu tadi pulang langsung pakai baju ya seperti ini, udah lengkap. Tapi daripada bolak-balik sudah kelalen kalau bensin ini ada batasnya juga ya, isontek misalnya. Terlebih lagi tadi masuk ke sawaan, pertalite-nya habis, tinggal Pertamax. Otomatis bedanya jauh. Biasanya kalau 100.000 dapat 10 liter. Nah, kalau Pertamax dapat 6 liter ya. Tapi jarak yang saya tempuh dari Mendet sana, Mendet ke Roroto, terus itu lanjut jemput oma-oma, otomatis habis. Tidak apa-apa, kejutan sedikit.
Tapi saya berterima kasih sekali buat Pastor Hendra. Saya yakin bukan pergerakan Roh Kudus, saya hanya bisa telepon siapa lagi. Ini pun Pak Gunawan tak jemputin mana nggak mungkin ngomongin opo, ya kan? Langsung telepon Pastor Hendra, sudah. Tolong ya, tidak ada repotnya sudah. Tidak juga karena wah Roh Kudus bergerak, tidak sudah. Kita ketemu dengan orang humble, kita ketemu dengan orang rendah hati, tujuan kita baik, Tuhan pasti tuntun sudah. Ada yang lupa kejemput di sini? Ada, ada lah, jemput semua toh. Nah, berikan kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Hendra bersama tim yang luar biasa. Saya hanya sekilas tadi firman-nya, tapi sangat menguatkan. Terlebih tadi terkhusus kita juga harus mendoakan Kota Malang. Terlebih lagi tadi ada mahasiswa setiap tahun yaitu tadi masuk 30.000 wakil. Benar kalau lapangan sepak bola tidak cukup. Ya, terlebih lagi nanti background mereka apa kita nggak ngerti. Mau bunuh diri KB kita nggak ngerti ya kan. Tambah repot tambah ya. Tetap doakan Kota Malang, doakan sesama kita. Terlebih tadi doa syafaatnya wah luar biasa baik. Berikan kemuliaan lagi buat Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah hari ini. Untuk minggu depan dilayani Pastor Yonas. Ya, ini juga jauh-jauh dari Australia, saya tidak tahu kok tergerak hati. Saya rindu sama jemaatnya JIG, ya sudah. Saya kasih jadwal. Terus nanti ada acara khusus saya tidak tahu. Nanti nyusul aja di grup ya. Ada pendaftarannya, ada pengumumannya. Saya menghimbau kalau sudah ada pendaftaran segera diisi, ya diisi dalam arti saya yakin, saya tahu ada mungkin ada kebingungan untuk ibadah di India, di Wijaya atau di lainnya. Wis itu bawa hati, bawa doa. Di sini tidak ngeyel sudah. Kamu mau beribadah, kamu yang mau cari Tuhan, kamu mau ditumbuhkan dengan firman, ya ibadah itu aja. Yang pesannya dari JIG beribadah. Jangan ada motivasi lain. Ya, oke kita akhiri ibadah hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Hendra bersama tim MDK, Malang Doa. Menara Doa Kota Malang. Ya, wis luar biasa, sangat memberkati kita. Terlebih lagi saya yakin doa penyembahannya itu sangat luar biasa. Padahal yang kita tahu kemarin pun saya juga berfirman tentang 3 kekuatan rohani, diantaranya adalah apa? Berdoa, pujian penyembahan, yang terakhir firman. Itu didulukan, berarti doa, pujian penyembahan itu nomor 1. Itu sebagai kekuatan rohani. Kita harus siap itu ya. Oke, kita akhiri ibadah hari ini. Kiranya kita berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapak buat ibadah pada sore hari ini. Kini tiba saatnya kami akan berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat lawatan-Mu di ibadah sore hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan, kiranya menjadi berkat yang sangat indah Tuhan, untuk kita bawa pulang, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Terkhusus hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat Pastor Hendra Tuhan. Engkau terus semakin dahsyat pakai Tuhan, terus Engkau turunkan hikmat-hikmat yang luar biasa dari-Mu Tuhan. Dan terkhusus Tuhan akan Engkau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jaga kesehatannya, Engkau berkati luar biasa Tuhan. Saya juga berdoa buat timnya Tuhan, Engkau terus pakai Tuhan, kiranya akan menjadi berkat buat sesamanya, dan terus akan Kau pakai luar biasa, dan terkhusus akan terpakai menjadi teladan kebenaran firman-Nya. Saya juga berdoa buat WL, buat pemain musik Tuhan, Kau terus berkati, Kau lindungi, Kau jaga kesehatannya Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu, dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Yang untuk doa makan minta tolong Bu Maria Jualia, bersama juga doa buat yang memberkati jasmani ya. Terima kasih. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan terbaik Kau berikan bagi kami. Terima kasih Kau telah menghantar kami untuk datang di tempat ini memuji muliakan nama-Mu, dan terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati hamba-Mu Bapak Hendra. Kiranya Tuhan pakai semakin hari semakin indah, semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang yang dilayaninya. Dan Tuhan memberkati seluruh timnya Tuhan, Kau pakai untuk memenangkan banyak jiwa, untuk datang kepada Engkau untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami akan menerima berkat jasmani Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan setiap makanan yang akan kami terima dan menjadi berkat bagi kami semua yang menerimanya. Dan Tuhan berkati yang memberikan berkat ini Tuhan, dan Kau memberkati berlimpah-limpah, lipat kali ganda Tuhan curahkan bagi yang memberkatinya. Dan Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengerjakannya. Tuhan berkati tangan yang memberkatinya dengan berkelimpahan. Dan Tuhan berkati kami semua yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.